Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis lingkungan bisnis. Kemudian kita akan belajar tentang analisis makro, analisis tentang industri dan konstruksi skenario. Jadi, kita akan belajar sedikit dalam mengenai analisis beberapa lingkungan dan konstruksi skenario-nya seperti apa. Oke, kita langsung aja untuk pembahasan selanjutnya. Seperti biasa, saya harus memaparkan dulu mengenai tinjauan pustaka yang saya gunakan pada pembahasan kali ini. Nah, ini ada dua rujukan yang bisa saudara-saudara atau adik-adik sekalian bisa dapatkan dan bisa merujuk pada dua buku ini. Nah, kita langsung aja belajar mengenai analisis lingkungan industri atau ALI. Kita singkat ALI. Ya, ini seperti nama orang. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya ALI ini? ALI ini merupakan apa? Gambaran, ya. Di mana yang namanya analisis itu pastikan kita menganalisis, kita mencari, ya. Mencari yang lebih detail lagi seperti itu kira-kira ya. Mencari gambaran tentang peluang peluangnya apa, dan ancaman bisnis yang diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis sekelompok perusahaan ya diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis ya yang bersaing satu sama lain dalam satu wilayah pemasaran. Nah, nih ya yang saling bersaing satu sama lain. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama atau mendekati sama atau sebagai barang pengganti atau amat dekat sebagai penggantinya. Nah, ini ya. Jadi otomatis target pasarnya sama ya di sini. Nah, dan pastinya produk-produk ini karena targetnya sama, produknya tidak jauh beda, hanya sebagai substitusi, ya. Berarti nanti harganya juga akan tidak jauh beda ya. Nah, ini dia berbahaya ya. Kenapa ini? Apabila persaingannya seperti ini, nah kita lihat gambar di kanan dan di kiri ya. Ada Indomie goreng ya. Dan kemudian ada mie sedap ya. Ketika di warung dekat rumah kita ya, di warung-warung dekat rumah kita, kita biasa beli mie goreng. Ternyata mie gorengnya di warung kita habis ya, di warung tetangga kita ini habis, maka kita akan membeli apa? Mie sedap. Ya, ya sudah nggak apa-apa beli mie sedap aja, adanya mie sedap. Toh harganya juga sama gitu. Atau mungkin jauh lebih murah Rp200 atau Rp300, mungkin seperti itu ya. Nah, ini menjadi sebuah apa namanya? Nah, sebuah eh, peluang juga buat produk lain, ancaman juga buat produk incumbent, misal seperti itu. Kenapa? Karena apabila produknya tidak tersebar rata sampai ke pasar, ke end user ya secara maksimal, maka ya pesaing-pesaing ini akan masuk ya mengambil peluang yang sedikit itu untuk dimasuki produk mereka. Nah, ini ada juga apabila mie goreng tidak ada, mie sedap tidak ada. Nah, ternyata ada mie burung dara, misalnya gitu ya. Wah, beli mie burung dara aja. Harganya mirip-mirip atau lebih 2.000, tapi sih bisa dimakan oleh 3 orang. Kalau mie goreng kan cukup satu orang saja, gitu ya, misal. Ini hanya contoh saja, ya. Kemudian ada yang namanya bihun, ya. Bihun juga sama jenisnya juga mie, tapi memang bentuknya lebih eh, kecil-kecil gitu ya. Kalau dimakan memang tidak membutuhkan effort yang besar gitu kan, karena bentuknya kecil, putih kayak gitu. Dan kalau dimakan lebih kenyal, lebih tipis gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh di mana apa namanya perilaku bisnis dari sekelompok perusahaan yang
semuanya ini Indomie, mie sedap ya, gitu, mie burung dara ini kan satu sama lainnya adalah bersaing toh di satu wilayah pasar yang sama ya. Kalau ini mie ya sama pasarnya, siapa lagi gitu kan. Nah, ini salah satu contoh dari kasus analisis lingkungan industri ya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan dari adanya ALI ini ya, analisis lingkungan industri ini ya. Pertama, dia membantu perusahaan untuk merumuskan strategi bisnis yang hendak dijalankan ya. Nah, membantu merumuskan strategi bisnis pertama. Dan di saat yang mana membantu mengantisipasi, jadi dia juga membantu dalam mengantisipasi strategi bisnis yang diluncurkan oleh pesaing. Nah, di sini ya tujuan dari analisis lingkungan industri. Kemudian dia juga mengetahui sejauh mana sih peluang bisnis yang ada dan memberikan kemungkinan munculnya pesaing baru yang hendak memasuki pasar. Nah, ini ya. Jadi ahli ini memberikan gambaran ya, memberikan gambaran kepada perusahaan dalam hal strategi bisnis apa yang harus dijalankan dan apa yang harus diantisipasi. Jadi seperti kira-kira seperti apa ya ini ya? Seperti eh, warning ya, warning, peringatan mungkin lebih tepatnya peringatan untuk perusahaan ya dalam membaca sebuah peluang dan juga membaca masuknya pesaing-pesaing baru ke dalam pasar yang sama dengan mudah itu. Nah, lanjut ya. Lanjut kita akan belajar mengenai struktur pasar ya dan dan implikasinya pada manajerial. Nah, ini mohon maaf gambarnya memang sengaja saya miringkan ya, biar anti mainstream gitu ya. Jadi menyimaknya agak miring. Di sini ada pasar monopoli ya. Jadi ada pasar monopoli yang kita ketahui itu seperti penguasa pasar ya. Jadi pasarnya apa namanya benar-benar dikuasai 100% ya. Jadi kalau pasar sudah dikuasai, otomatis apa? Otomatis pendatang baru yang masuk ke pasar itu eh, jadi pikir-pikir ya mau masuk pasar, ternyata pasarnya sudah sangat jenuh karena sudah dikuasai ya ini. Jadi pesaing akan memasuki pasar yang sama itu akan benar-benar mempertimbangkan langkahnya gitu kan ya. Kemudian untuk pasar monopoli ini apa sebenarnya implikasinya secara manajerial? Nah, ini perusahaan akan leluasa memilih strategi bisnis hampir tanpa batas. Ya jelas ya, kita tidak memiliki batas ketika kita menguasai 100% pangsa pasar gitu ya. Mau strategi model apa saja ya pasti berhasil. Ya, lah 100% pangsa pasarnya dan sudah dikuasai. Ya, ini ya. Jadi ini seperti raja kecil lah gitu ya. Oligopoli dominan. Nah, ini satu perusahaan menguasai 50% sampai mendekati 100%. Tak ada pesaing dekat. Nah, ini oligopoli dominan. Ya sudah dominan lah kalau lebih dari 50% ya. Apalagi mendekati apa? 100% ya. Nah, apa implikasinya? Perusahaan dominan dapat menerapkan strategi bersaing tanpa khawatir terhadap reaksi balik dari pesaingnya. Nah, ini ya. Jadi karena dia menguasai lebih dari 50%, ya otomatis dia juga mirip dengan monopoli ya, mampu uh, untuk menguasai kondisi persaingan gitu kayak istilahnya seperti itu. Tapi bedanya kalau oligopoli bukan 100% ya. Jadi ada pesaingnya. Ya, tapi karena dia menguasai lebih dari 50%, maka ya pesaingnya ya sisa-sisanya itu ada berapa pesaing gitu. Nanti mereka saling berbagi gitu. Otomatis kalau
eh, dalam hal persentase lebih dari 50% itu bisa dikatakan dia sudah mendominasi pasar ya, gitu. Oke, jadi apa bedanya monopoli, pasar monopoli dan oligopoli sederhana? Maaf, oligopoli dominan. Jadi memang bedanya kalau monopoli adalah pasarnya diambil semua, dinikmati semua, dan susah atau susah lah, ada pesaing baru yang ingin masuk itu susah untuk memasuki. Sedangkan kalau oligopoli itu penguasainya lebih dari 50%. Bedanya cuma kalau oligopoli itu sudah ada pesaingnya. Ya, sudah ada pesaingnya walaupun pesaingnya tidak dekat ya, tidak ada pesaing dekat gitu kan ya. Tapi tetap ada pesaingnya. Sehingga memang tidak perlu khawatir juga ya dengan strategi-strategi bersaingnya. Kemudian di sini ada oligopoli pekat. Nah, ada oligopoli pekat ini, 4 perusahaan terbesar menguasai 60% sampai 100% intervendensi dalam penetapan harga. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan besar atau 4 perusahaan ini yang menguasai dominan ya dalam penetapan harga. Wah, ini ya kita sering ya, kalau fenomena Indonesia kemarin itu sering beredar di TikTok mengenai apa? Mengenai oligopekat ini. Jadi ada beberapa perusahaan besar perusahaan hanya hanya saya lupa beberapanya. Hanya beberapa perusahaan saja yang menguasai sumber daya A, seperti itu, sumber daya B, sumber daya C. Nah, itu. Jadi kan ya pasti untuk penetapan harga memang akan diatur di sana. Kemudian implikasi manajerialnya apa untuk oligopoli pekat ya? Perusahaan yang memimpin pasar atau market leader dapat merintis membangun kolusi. Jika memilih bersaing, maka akan bersaing dengan amat ketat. Nah, ini ya, karena mereka bersama-sama untuk menguasai dan menetapkan harga, maka memang ya ada lah ya yang kita bisa katakan membangun kolusi di sini. Nah, oke, selanjutnya persaingan monopolistik, yaitu banyak pesaing tetapi tidak ada yang menguasai pangsa pasar lebih dari 10% sampai 20%. Waduh, ini pasarnya sudah merah berarti ya kalau sudah tidak ada yang mencapai 10% ini ya. Nah, perilaku perusahaan amat sulit diduga. Bersaing dengan meningkatkan pelayanan dan perusahaan harus berbagi pasar. Ya iya, kita bagaimana tidak berbagi pasar? Cuma 10%, ya kan? Sedikit sekali itu 10% kan gitu. Jadi ya kita harus berbagi pasar lah ya gitu. Kemudian bersaing dengan sehat gitu ya, dengan apa pesaing-pesaing kita gitu ya. Kemudian persaingan sempurna, di mana amat banyak pesaing semuanya dengan pangsa pasar amat kecil. Wah, di sini ada elastisitas silang yang tinggi, halangan memasuki pasarnya itu rendah. Jadi bisa saja semua orang bisa masuk pasar yang sama, ya. Jadi implikasi manajerialnya apa? Tak satu pun perusahaan yang memiliki kekuatan mempengaruhi pasar. Ya, laba mendekati laba normal saja. Ya iya, tidak ada labanya yang potensial amat besar seperti pasar monopoli. Ya, ya jelas ya, karena memang apa? Pangsa pasarnya kecil, dibagi kecil-kecil rata, sedikit-sedikit yang penting dapat katanya kayak gitu ya. Jadi memang ini yang namanya persaingan sempurna. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu determinan struktur pasar. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi struktur pasar diantaranya yaitu tingkat kedewasaan industri, partisipasi pemerintah, struktur biaya, diferensiasi produk, derajat integrasi industri, jumlah dan tingkat konsentrasi pembeli, skala ekonomi, tingkat konsentrasi pasar, dan halangan masuk pasar. Namun demikian, ada 3 faktor yang disebut terakhir tadi
yang merupakan faktor penting, yaitu satu, halangan untuk memasuki pasar. Kedua, yaitu tingkat konsentrasi pasar tersebut. Ketiga adalah pangsa pasar. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Lanjut ya, kita sudah belajar tadi mengenai determinan struktur pasar. Nah, sebenarnya kita akan membahas dari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar yang paling disoroti yaitu pangsa pasar. Kemudian tingkat konsentrasi pasarnya dan halangan memasuki pasar tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu yang namanya pangsa pasar? Jadi pangsa pasar itu kemampuan satu perusahaan untuk menguasai sebagian dari pasar yang real. Nah, dari satu jenis industri tertentu. Nah, di sini ya. Kemudian pangsa pasar ini menunjukkan besarnya tingkat penjualan yang relatif bagi perusahaan, ya. Selanjutnya adalah pangsa pasar itu merupakan rasio antara penjualan perusahaan tertentu, ya, penjualan tertentu dengan total penjualan industri. Ya, total semua penjualan industri. Maka kita harus rasiokan seberapa besarnya pangsa pasar produk X, misal seperti itu ya. Kita akan belajar sedikit mengenai dimensi pasar ya. Karena kita tadi sudah belajar mengenai struktur pasar, maka yang selanjutnya kita akan belajar mengenai dimensi pasar. Ya, dimensi pasar ini merupakan penentuan tingkat elastisitas silang antar produk. Nah, derajat perbedaan segmen pasar yang dipilih. Nah, kemudian intensitas kelengkapan informasi pasar, perbedaan harga antar produk, dan independensi kebijakan penetapan harga antar produk. Jadi di sini adalah apa? Salah satu dimensi daripada pasar itu sendiri ya. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu pengertian kebakuan wilayah penjualan perusahaan tertentu dan perilaku pembeli konsumen. Jadi kita harus tahu pengertian wilayah penjualan perusahaan ini bagaimana gitu kan ya. Dan perilaku pembelinya bagaimana gitu. Kita juga harus tahu untuk dimensi pasar karena ini pasti digunakan untuk membantu kita menganalisis. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai strategi perusahaan ya, di mana perusahaan itu untuk mengetahui seberapa banyak pesaingnya ada di pasar ya, yang menjual barang dengan kategori yang sama dengan produk perusahaan tersebut, itu yang pertama tadi sudah dijelaskan yaitu dimensi pasar. Di mana dimensi pasar itu kan dibagi menjadi dua ya, dimensi produk dan dimensi geografis. Selanjutnya yaitu konsentrasi pasar. Jadi konsentrasi pasar ini adalah jumlah atau kombinasi pangsa pasar dari beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Atau perhitungannya itu rasio konsentrasi 4 perusahaan dengan mendasarkan diri pada besarannya volume penjualan, harta, laba, dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh pesaing ya. Nah, konsentrasi pasar ini yang paling lazim digunakan memang 4 perusahaan ya, yang memiliki kategori produk atau yang memiliki jenis bisnis yang sama atau industri yang sama. Jadi tolak ukurnya di situ. Jadi memang harus lebih dari satu perusahaan. Dan mengukurnya itu mirip-mirip dengan oligopoli pasar ya, pasar oligopoli. Jadi konsentrasi pasar itu rasio konsentrasinya ya yang mendasar tentang berapa
volume penjualan si A, berapa hartanya si A, berapa labanya si A, dan jumlah tenaga kerja si A. Dan dibandingkan juga dengan perusahaan si B, si C, dan si D. Nah, ini ya. Jadi memang ketika kita membandingkan harus lebih dari satu perusahaan atau lazimnya adalah 4 perusahaan yang terbesar. Jadi yang terbesar ya. Jadi kita tahu konsentrasi pangsa pasar di luaran itu seperti apa. Bukan dari perusahaan yang paling kecil ya. Jadi memang perusahaan yang pangsa pasarnya itu 4 perusahaan terbesar teratas. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi untuk selanjutnya yaitu ketiga, yaitu halangan memasuki pasar. Jadi, untuk mengetahui seberapa banyak pesaing yang ada di pasar, kita juga harus tahu halangan apa saja yang membuat orang itu tidak jadi masuk ke pasar. Nah ya, ketika orang gampang masuk ke dalam pasar tersebut, maka juga kita bisa bisa memprediksi bahwa pesaing itu tidak bisa kita hitung lagi terlalu banyak mungkin dan menjadi bisnis yang tidak menarik lagi mungkin. Nah, ini ya. Jadi halangan memasuki pasar ada dua jenis ya. Di situ ada endogen dan eksogen. Kalau kita eh, menyimak dari kata-katanya halangan endogen, di mana endogen ini kan internal ya, lebih ke internal. Jadi kalau misal ke internal ini ada halangan strategik. Jadi misal kalau halangan strategik itu ketika perusahaan itu memiliki dana yang berlebihan misal ya, memiliki effort atau tenaga yang berlebihan. Jadi mereka cepat untuk mempenetrasi pasar, masuk pasar dan mendominasi pasar, maka ini menjadi halangan strategik sehingga untuk memasuki pasar tersebut bisa dinilai agak susah ya karena sudah didominasi oleh perusahaan tersebut gitu. Ada juga yang disebut selain strategik itu juga halangan perilaku ya gitu. Jadi akibat perilaku perusahaan-perusahaan ini untuk untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategik. Jadi ya walaupun uang modalnya banyak, mungkin sumber dayanya bagus-bagus, kemudian eh, sarprasnya ada, tapi kalau tidak memiliki perilaku strategik, maka tidak akan melakukan penetrasi pasar yang cepat gitu kan ya. Jadi ini merupakan salah satu halangan perilaku bagaimana behavior barriernya dari suatu perusahaan A itu. Kemudian ada lagi halangan yang eksogen. Nah, halangan eksogen ini kalau kita menyimak dari kata-katanya yaitu eksogen itu eksternal ya, dari eksternal. Jadi halangan yang untuk memasuki pasar itu yang tidak secara langsung disebabkan dan dikendalikan oleh pihak-pihak perusahaan yang sudah ada terlebih dahulu di pasar kayak gitu. Jadi memang kalau kita ngomong eksogen kan dari luar ya gitu, dari luar. Jadi munculnya halangan ini itu yang eksogen ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan yang mendominasi pasar. Dan secara struktural halangan ini itu mewujudkan dengan sendirinya ya dalam satu jenis pasar tersebut. Jadi memang tidak dikendalikan oleh perusahaan yang sudah ada. Makanya ini disebut sebagai halangan struktural atau struktural barrier, barrier ya di sini. Kita lanjut lagi ya. Pada halangan struktural di sini ya, struktural barrier itu terdapat berbagai macam halangan ya. Halangan untuk masuk pasar. Pertama, keunggulan biaya yang absolut. Kedua, skala ekonomi. Ketiga, persyaratan modal. Keempat, diferensiasi produk.
kelima biaya perpindahan barang, keenam akses pada saluran distribusi, ketujuh yaitu peraturan pemerintah. Oke, mari kita bahas satu persatu mengenai struktural barrier ini. Pada keunggulan biaya absolut, misal ini ya, ada sebuah perusahaan yang memang perusahaan ini sudah lama berdiri ya, memproduksi suatu barang ya. Dan produknya itu susah, mungkin tidak susah ya, sulit untuk ditiru mungkin ya di situ. Dan perusahaan-perusahaan tersebut itu memiliki karena sudah lama berdiri mungkin ya memiliki biaya yang dapat diminimalisir oleh perusahaan tersebut sehingga produk-produk yang keluar di pasaran ini memiliki keunggulan biaya daripada produk-produk lainnya seperti itu. Jadi biayanya yang lebih rendah dibandingkan oleh perusahaan-perusahaan baru yang baru bermunculan itu ya. Berarti dia lebih unggul dari perusahaan-perusahaan lainnya nanti ya. Kemudian juga mengenai skala ekonomi. Pada skala ekonomi ini, keunggulan memproduksi dengan biaya yang rendah. Karena semakin besarnya volume barang yang nanti dihasilkan dalam suatu periode tertentu, akan tetapi biaya produksinya rendah, maka disinilah yang disebut skala ekonomi, mengambil skala ekonomi. Karena biayanya rendah, walaupun nanti produksi barangnya sangat banyak, volumenya banyak, tapi biayanya di perusahaan itu tetap rendah. Nah, itu karenanya di Lumajang ini mungkin bisa lebih dikembangkan lagi tenaga kerjanya. Kenapa? Karena dengan adanya tenaga kerja yang mungkin lebih eh, spesialisasi tenaga kerja ya, seperti itu. Dengan keahliannya spesialisasi membuat tenaga-tenaga tersebut itu menjadi sebuah value bagi sebuah industri atau perusahaan sehingga menjadikan biaya produksi atau biaya operasional sebuah perusahaan itu menjadi semakin kecil karena terdapat tenaga-tenaga spesialisasi yang biayanya itu tidak akan berpengaruh walaupun eh, skala produksinya itu besar. Nah, seperti itu. Kemudian persyaratan modal. Jadi pada persyaratan modal ini pasti untuk membuat sebuah produk itu membutuhkan sebuah dana ya pastinya. Jadi khusus dana-dana yang diinvestasikan itu kan tidak mungkin kembali sedikit-sedikit ya. Jika perusahaan tersebut itu baru ya. Jadi masih ada waktu untuk em, beroperasional gitu, tidak langsung memberikan kembalian untuk para investor atau kita ngomong laba lah ya, pembagian laba untuk dividen lah untuk investor. Nah, jadi memang persyaratan modal ini menjadi suatu halangan ketika perusahaan itu membutuhkan modal yang sangat besar. Jadi kan kalau memang modalnya besar butuh investor-investor. Nah, investor ini kan memang kalau di wilayah-wilayah kecil ini seperti Lumajang ini kan susah ya. Mungkin investor lebih banyak di kota-kota besar. Nah, oleh karena itu mungkin tidak apa namanya tidak dipungkiri bahwa di kota-kota besar itu banyak sekali startup atau juga industri atau perusahaan yang banyak atau baru seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu bahwa perusahaan yang sudah ajak atau mapan itu di pasar, mereka kan memiliki identitas merek ya, yang sudah sangat melekat di hati konsumen, misalnya seperti itu. Sehingga perusahaan itu memiliki loyalitas customer yang tinggi, ya. Jadi memang distribusi produk ini banyak macamnya ya yang melekat di sebuah produk atau layanan sehingga loyalitas customer itu tinggi terhadap
produk atau layanan tersebut. Bisa saja dari atribut produk, ya. Kemungkinan memang banyak yang sekarang itu keinginan subjektif customer, misalnya ada yang memang kepingin customer sekarang ya, zaman sekarang. Nah, memang kepingin membeli barang terlihat eksklusif, misal itu terlihat eh, kaya misalnya, sehingga keinginan subjektif customer itu bisa diatasi oleh perusahaan-perusahaan produk atau layanan dengan memberikan atribut produk yang bagus, yang keren. Misal yang lagi ngetren sekarang itu ketika orang suka dipanggil sultan. Nah, kita memberikan diferensiasi produk di situ itu mungkin dengan cara packagingnya itu dibuat bagus gitu ya, atau tempat-tempat layanan dibuat mewah. Nah, itu walaupun sebenarnya mungkin produknya sama saja, tapi ketika orang ingin menginginkan sebuah subjektivitas, maka diferensiasi produk yang seperti itu pada masa kini itu diperlukan. Kemudian biaya perpindahan produk yang ya mungkin bisa menjadi sebuah salah satu titik poin yang harus diperhatikan juga. Ketika customer itu sudah loyal terhadap sebuah produk atau eh, jasa, ya, terdapat biaya perpindahan barang ketika customer yang loyal ini diharuskan digiring atau diarahkan untuk berganti produk atau layanan. Jadi mungkin ada biaya-biaya penggantian eh, alur arah supaya customer ini mau untuk berganti produk. Ya, kita tidak memungkiri ya ketika banyak startup yang membutuhkan biaya marketing yang sangat banyak, seperti yang kita ketahui marketplace sekarang memang biaya untuk memindahkan orang dari belanja offline ke belanja online itu tidaklah sedikit, sampai triliunan untuk memindahkan mereka. Nah, ini ada biaya perpindahan. Sampai mereka itu membuat booth-booth di mall-mall untuk memindahkan banyak orang, ya. Memindahkan banyak orang dari belanja di offline, di mall, menjadi ke online. Nah, itu ada biayanya dan itu tidaklah murah ya untuk memindahkan kebiasaan orang atau fanatisme orang terhadap sebuah produk atau layanan. Lanjut pada akses saluran distribusi. Jadi kalau misal saluran distribusi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang sudah lama, otomatis mereka memiliki saluran distribusi produk atau layanan yang sudah meluas karena memiliki jejaringnya ini ya. Akan tetapi untuk produk-produk atau layanan atau perusahaan yang baru memulai atau merintis, nah ini ya, mereka akan kesulitan di sini. Kenapa? Karena mereka harus memulai uh, mencari saluran distribusi yang belum mereka dalami dan mungkin sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang sudah lama kayak gitu. Jadi memang untuk memasuki pasar itu bariernya harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah ya, atau peraturan pemerintah pusat dan daerah mungkin. Jadi kita harus benar-benar mengetahui apakah memang ketika kita masuk ke dalam sebuah pasar, produk atau layanan kita atau bisnis kita masuk ke dalam pasar, itukah apakah memang masih memiliki tempat dalam peraturan pemerintah, atau mungkin sudah ada pembatasan jumlah dikarenakan peraturan pemerintah, atau mungkin ada peraturan pemerintah yang baru yang membuat berkembangnya sebuah perusahaan baru di kategori bisnis A atau produk A ini menjadi sangat sulit sekali. Nah, kita perlu update untuk peraturan-peraturan pemerintah yang baru supaya kita tidak terhalangi untuk masuk ke dalam pasar. Tapi memang ini kan menjadi sebuah barier juga ketika peraturan pemerintah ini supaya tidak banyak orang yang bermain dalam satu kategori produk atau layanan atau jasa yang sama.
Kalau kita sudah belajar mengenai ALI, analisis lingkungan industri, maka ada lagi yang namanya API, analisis pesaing individual. Jadi selain ALI, kita juga harus tahu API. Ya, di sini tujuannya kenapa sih kita harus belajar mengenai API? Ya, tujuannya pertama kita harus mengetahui secara detail. Ya, API ini tujuannya dia lebih ke detail keunggulan dan kelemahan dari pesaing kita gitu kan ya. Dan Ali ini apa sih yang dibutuhkan dari Ali ini? Nah, maaf dari API ya, analisis pesaing individual. Jadi dibutuhkannya sebuah informasi ya. Informasinya itu apa? Karakteristik pokok, kemudian tujuan dari pesaing kita, strategi yang digunakan oleh pesaing kita, kemudian keberhasilan-keberhasilan apa yang sudah diraih oleh pesaing kita. Kemudian selain itu juga ada keunggulan dan kelemahan pesaing-pesaing kita. Kemudian yang terakhir ada perakiraan perilaku bisnis di masa yang akan datang atau di masa yang depan. Jadi perkiraan perilaku bisnis dari pesaing kita itu arahnya mau kemana? Mereka mau eh, lari bisnisnya itu kemana? Apakah tetap di track record atau mereka akan berubah arah atau lebih ke inovasi baru? Nah, kita harus bisa menganalisis pesaing individual ini untuk bisa memprediksi atau untuk membuat rencana strategis untuk perusahaan eh, kita sendiri gitu kan ya. Ada misal kita minimal sebagai referensi kita lah gitu kan ya. Atau mungkin menjadi sebuah eh, cut off point dari perusahaan kita ketika perusahaan kita itu tidak bergerak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa pesaing-pesaing kita sudah mulai bergerak ke arah mana. Nah, ini menjadi sebuah analisis yang juga pentingnya selain Ali. Jadi ada API juga. Baik, terima kasih untuk pembahasan tentang analisis lingkungan industri. Nah, silakan untuk bertanya di grup apabila ada pertanyaan dan kita memang diskusinya open saja di grup, maka nanti kita akan bahas satu persatu apabila ada yang masih dibingungkan atau kurang jelas dari pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.